Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Tantu Karita Huta Barat, Prodi Sarjana Keperawatan dengan NIM 03-2021-091. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Berikut penjelasan dari saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai tentang mekanisme respirasi pada manusia. Perlu kita ketahui, sistem respirasi pada manusia yaitu suatu sistem yang bertujuan menyediakan oksigen atau O2 untuk proses metabolisme pada tubuh. Mekanisme respirasi pada manusia ada dua. Yang pertama, inspirasi atau disebut dengan untuk menghirup udara, atau ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Proses sistem pernapasan pada manusia. Pertama-tama, udara masuk ke nasal, di mana nasal ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan keluarnya udara. Di nasal terdapat septum nasal atau tulang lunak yang berfungsi untuk memisahkan rongga hidung kanan dan rongga hidung kiri. Di nasal juga terdapat silia atau bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara partikel-partikel yang kotor seperti debu, kotoran yang masuk ke dalam hidung. Udara juga akan dilembabkan, dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh kita. Setelah itu, udara menuju ke faring, di mana faring ini sebagai penyalur udara dari nasal, mulut ke trakea. Faring dibagi menjadi 3 bagian. Ada nasofaring yang berfungsi untuk melewatkan udara, sedangkan orofaring dan laringofaring yang berfungsi untuk melewatkan udara dan makanan. Setelah itu, udara menuju ke laring. Di belakang lidah terdapat epiglotis atau berbentuk seperti daun, yang dimana saat kita bernapas, epiglotis ini akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju ke pulmo atau paru-paru. Setelah itu, pada saat kita makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman yang kita makan dan yang kita minum tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Di laring juga terdapat kotak suara, dan di mana juga laring ini penghubung antara faring dan trakea. Setelah itu, udara akan masuk ke trakea. Trakea berfungsi untuk mengalirkan udara menuju ke pulmo atau paru-paru. Trakea ini dibentuk oleh tulang yang terbentuk seperti cincin atau sering disebut dengan kartilago. Terdiri dari 15-20 cincin. Panjang trakea ini berkisaran 11 cm atau 4 inci. Setelah itu, udara akan masuk ke bronkus. Bronkus dibagi menjadi 2 bagian. Ada bronkus dekstra dan bronkus sinestra, atau bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki cabang kecil di bawahnya, yaitu disebut dengan bronkiolus, yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk saat kita hirup. Dan pada saat kita mengeluarkan udara juga. Setelah itu, udara menuju ke paru-paru atau sering disebut dengan pulmo, di mana pulmo ini berfungsi untuk menampung udara yang kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah yang disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Pulmo dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pulmo dekstra dan pulmo sinistra.
atau paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pulmodextra ada 3 lobus, yaitu yang pertama lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan pulmo sinistra terbagi menjadi 2, yang menjadi lobus superior, setelah itu masuk ke alveolus dan alveoli, yang dimana terjadi perfusi dan difusi, yaitu pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Pembuluh darah yang berwarna merah disebut dengan arteri pulmonalis, sedangkan pembuluh darah yang berwarna biru disebut dengan vena pulmonalis. Pernapasan pada manusia terjadi saat udara pertama kali masuk melalui nasalis atau hidung, kemudian dibawa ke faring dan disalurkan ke trakea. Setelah dari trakea masuk ke bronkus, dibagi menjadi 2, yaitu dari bronkus udara akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru ini udara akan ditangkap yang beroksigen banyak, kemudian disalurkan ke alveolus untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.